Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah, hamba Allah yang Allah muliakan, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu dalam rahmatnya, dan tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah pada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak insyaallah kita mengharapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Para jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hadis dalam kitab hadis Syarah Arba'in Nawawi karangan Imam Nawawi. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kalaupun ada kekurangan mohon dikoreksi dalam kolom komentar. Di sini kita akan membahas hadis tentang meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita. Silakan disimak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara baiknya seseorang muslim yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan riwayat Imam Tirmidzi. Makna hadis ini adalah dianjurkan bagi kita seorang muslim atau orang yang beriman untuk menjauhi segala sesuatu yang Allah tidak ridhai atau segala sesuatu yang sia-sia, seperti menjaga lisan kita dari sesuatu yang tidak bermanfaat, berkata kotor ataupun sejenisnya, atau menjaga perilaku kita untuk menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat, yaitu dengan mengerjakan sesuatu yang Allah tidak ridhai atau bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 3, yang mana di antara ciri-ciri orang yang beriman yang akan mendapatkan surga Firdaus atau mewariskan surga Firdaus dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang beriman yaitu orang-orang yang selalu meninggalkan segala sesuatu tidak bermanfaat, berpaling dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi dengan usia yang Allah berikan kepada kita, itu banyak sekali waktu luang. Kalau kita manfaatkan dengan kebaikan, contoh misalnya membaca buku Islami, ataupun dengan membaca Al-Quran, ataupun dengan mendengar YouTube yang isinya ceramah atau tausiah kalau memang kita lagi kosong waktunya, ya, ataupun kita tidak menghadiri tempat-tempat yang Allah tidak ridhai, seperti tempat maksiat, klub malam, ataupun tempat perjudian dan lain sebagainya. Dan ini hal yang tidak Allah ridhai, sehingga nanti Allah memberikan kepada kita sebuah ketenangan dalam hati karena kita benar-benar memanfaatkan waktu kita untuk kebaikan. Para salafus saleh, mereka orang-orang yang benar-benar memanfaatkan waktunya untuk kebaikan. Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan imam-imam yang lain atau ulama-ulama yang lainnya, yang mereka menghabiskan waktu mereka untuk menuntut ilmu, untuk beribadah pada Allah, walaupun tidak meninggalkan sosialisasi kepada masyarakat ataupun kepada sama manusia. Hablum minallahnya mantap, hablum minan nasa juga mantap. Artinya apa? Islam ini tidak melarang untuk bergaul kepada orang lain, tapi kita batasi mana pergaulan yang membawa kepada kemudaratan, mana pergaulan yang membawa kebaikan. Kalau memang lebih banyak mudaratnya, sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita tinggalkan. Kalau memang itu ada kebaikan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena hakikatnya hidup kita di dunia ini hanya sementara, sebentar. Hidup yang sebentar dan sementara ini menentukan kehidupan yang abadi. Makanya jangan sia-siakan. Di dalam kandungan hadis ini, di sini dalam keterangannya disebutkan seorang yang beriman atau seorang manusia berusaha meninggalkan hal-hal yang tidak berguna dalam perkara agama ataupun dunianya. Yang kedua,
seorang beriman menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang berguna yang Allah ridhai. Yang ketiga, seorang yang beriman atau seorang manusia berusaha meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, yang sia-sia, yang akan membawa kemudaratan dalam dirinya. Sekian apa yang saya sampaikan dalam kajian hadis ini, dikutip dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi. Semoga bermanfaat. Kalau memang ada kekurangan, silakan para jamaah untuk koreksi di kolom komentar. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi Al-Fakir. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.